Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang pertandingan Liga Top Eropa yang baru berjalan akhir pekan kemarin. Jadi kali ini saya bukan hanya akan membahas tentang Liga Inggris saja, tetapi saya juga akan membahas tentang Bundesliga atau Liga Jerman dan La Liga, Liga Spanyol. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Bundesliga dulu. Bagi yang belum tahu, Bundesliga sekarang sudah ada di TV RCTI, jadi bisa disaksikan langsung di RCTI atau di Vision Plus. Jadi ya bisa lihat di handphone atau, tapi kalau di handphone harus berlangganan, tapi kalau mereka bisa lihat TV di RCTI. Jadi yang pertama saya akan bahas yaitu Dortmund lawan Heidenheim. Ini aku sempat lihat live, jadi tapi nggak full, cuma beberapa menit. Kita lihat line up-nya dulu. Dortmund bermain formasi 4-2-3-1. Banyak pemain aku nggak kenal juga ya, kebanyakan baru Dortmund. Yang aku tahu tuh Kobel, Niklas Sule, Pascal Grob ini lah dulu pemain Brighton ini. Grob ini. Daniel Malen ini lama, Julian Brand lama, Adeyemi lama. Guisari siapa ini nggak tahu, Anton nggak tahu, Baini nggak tahu, Mecha nggak tahu. Heidenheim ini ya pemain yang juga nggak ada yang tahu karena ini tim baru promosi. Heidenheim ini. Jadi musim lalu masih belum ada. Dan Heidenheim ini lagi naik daun karena sebelumnya mereka 2 kali menang. Tapi di laga ini Dortmund yang menguasai pertandingan, dan di menit awal Dortmund sudah unggul lewat golnya Daniel Malen, kemudian Kerem Adeyemi. Heidenheim sempat membahas lewat golnya si Marvin Pieringer, tapi 2 menit berselang Adeyemi cetak gol lagi di menit 41. Kalau aku lihat dari highlight-nya ya, itu kelihatannya memang mereka Dortmund ini gampang cetak gol ya. 3-1 di babak pertama, di babak kedua golnya semua dua-duanya lewat penalti. Pertama lewat Heidenheim cetak gol lewat Maximilian Brunik di menit 74 itu penalti. Kemudian Emre Can, pemain pengganti, cetak gol di menit 90+3. Statistiknya sisa 13-11, sisa target 6-4. Ternyata si Heidenheim juga menyerang ya, beberapa kali dapat peluang tapi diselamatkan sama Kobel. Possession 62% di 38, passing 561 banding 42, akurasi passing 85% banding 78%. Walaupun Heidenheim kalah ya, tapi setidaknya mereka kalah dengan kepala tegak lah. Jadi bukan kalah yang memalukan gitu, apalagi satu tim promosi. Oke, kita lanjut ke Bayern Munchen. Bayern Munchen ini sejak dipegang si Kompany cukup bagus ya, start oke dengan 2 kemenangan, dan kali ini akan melawan si siapa ini, Holstein Kiel. Ini saya tim promosi juga, saya musim lalu belum ada di tim. Holstein Kiel pemain formasi 4-3-3, Bayern formasi 4-2-3-1. Manuel Neuer masih jadi kiper utama, Rafael Guerreiro, Kim Min-jae, Dayot Upamecano. Boy ini siapa ya? Sacha Boy. Gak tahu aku. Coba Linha, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Sergei Gnabry, sama Harry Kane. Banyak pemain lama sih. Boy ini pemain lama nggak ya? Boy ini. Oh baru, pantesan. Sama si Rafael Guerreiro ini. Oh pemain lama. Oke. Tapi dia dari itu ya, Dortmund ya. Jadi dari Dortmund ke Bayern Munchen, ke rival abadinya. Makanya kok kayak familiar gitu, ternyata sebelumnya dia main di Dortmund. Dan di menit awal sudah cetak gol lewat golnya Jamal Musiala di menit 1. Kalau nggak salah bahkan cuma 25 detik untuk cetak gol. Tapi gila ya, Bayern betul-betul menggila di laga ini. Harry Kane cetak hat-trick di menit 7, 43, 90+1. Kemudian ada Michael Olise cetak gol di menit 65, dan gol bunuh dirinya pemain Holstein Kiel yaitu Nicolai Remberg 6-1. Jadi Holstein Kiel cuma satu gol lewat golnya Amin Gigovic di menit 82. Ya Bayern dominasi sih, dan ya ini start yang bagus, 3 laga menang.
lihat dari statistiknya 5/23, shot on target 1/12. Jauh banget ya. Posisinya 29% banding 71%, passing 39% banding 798. Akurasi passing 76% banding 92%. Gila. Akurasi passing 92% itu bagus banget istilahnya ya, level City lah. 92%. Luar biasa sih Kompany. Padahal Kompany itu musim lalu nangani Burnley yang degradasi. Tapi memang mainnya bagus. Akhirnya direkrut sama Bayern Munchen. Gitu. Mungkin dengan pemain lebih bagus Kompany bisa lebih itu ya. Bisa lebih berprestasi di timnya gitu. Karena dulu yang membuat Bayern Burnley degradasi adalah kualitas pemainnya yang bapuk gitu. Kemudian satu lagi Leverkusen. Leverkusen melawan siapa ini lagi? Hoffenheim. Leverkusen barusan kalah ya. Jadi di pertandingan lalu mereka kalah 2-3 lawan RB Leipzig. Dan mereka bertekad menjadi kemenangan lagi. Dan karena sebelumnya kalah setelah 50 pertandingan jadi kalah di matchday kedua, sekarang mereka mau balik ke tren kemenangan lagi. Kita informasinya Hoffenheim bermain dengan formasi 3-4-1-2. Ada beberapa yang aku tahu ya, Andre Kamarik, Oliver Baumann ini pemain lama ini. Leverkusen bermain dengan formasi 3-4-2-1. Lukas Hideki kiper, kapten juga kalau nggak salah ya. Pemain senior ini dari Finlandia. Kemudian di depan ada Inkapietah Tepsoba. Ini sama kayak musim lalu. Sorry. Di depan ada Grimaldo, Andrik, Xhaka sama Tela. Tela ini baru ya rasanya. Aku baru lihat ya. Oh, dari musim lalu saja. Di depan ada Florian Wirtz, pemain muda, sama Terrier. Terrier ini pemain baru. Sama di depan ada Boniface, bacanya Boniface ya. Ini striker bagus dan terbukti di laga ini. Boniface cetak 2 gol, Martin Tremer. Jadi diawali dari Martin Tremer di menit 17, kemudian Victor Boniface 2 gol di menit 75, kemudian Florian Wirtz lewat penalti di menit 72. Jadi Hoffenheim cuma bisa cetak 1 gol lewat Marcin Berisha. Itu pun kipernya si Baumann, kipernya Hoffenheim bisa melawan beberapa save juga. Kita lihat statistiknya. Shot-nya 15/20, shot on target 5/8. Jadi si Baumann itu sudah melakukan sekitar 4 save. Sama kayak kipernya Leverkusen, Hideki. Possession 39% banding 61%, passingnya 410 banding 831, dan akurasi passingnya 84% banding 91%. 91%, gila ya. Memang Xabi Alonso ini create a monster team, maksudnya bikin tim yang bagus sekali, yang kuat gitu. Dengan hasil ini Bayern peringkat pertama dengan 9 poin, Dortmund peringkat 2 dengan 7 poin, Leverkusen peringkat 5 dengan 6 poin, dengan 3 RB Leipzig 7 poin, peringkat 4 Heidenheim 6 poin. By the way, si Leipzig setelah mengalahkan Leverkusen seri ya 0-0 lawan Union Berlin. Dan mereka ada di posisi 3 si Leipzig. Oke, kita lanjut ke sekarang La Liga di menit ke 857. Oke, jadi kita di sini juga ada 3 pertandingan yang mau saya bahas. Pertama ada Real Sociedad lawan Real Madrid. Ya, Real Madrid ini di awal agak tersendat ya. Mereka sempat seri apa gitu. Jadi mereka butuh kemenangan di laga ini. Sebentar. Oke. Jadi formasinya Real Madrid sekarang 4-2-3-1. Courtois, Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, Modric, Valverde, Vinicius, Güler, Diaz sama Mbappe. Güler mulai dimainin starter ya sekarang. Sebelumnya kan dia main cadangan.
Real Sociedad dengan formasi 4-5-1 yang utama cuma Takefusa Kubo pemain Jepang sama Subimendi, mungkin cuma dua itu, sama Alex Remiro 3. Ya Real Madrid bisa menang sih sampai itu atunya lewat penalti lewat Vinicius dan Mbappe. Jadi walaupun menang masih banyak PR yang perlu dibuat Real Madrid, terutama di lini depan. Shotnya 11-16, shot akhir 2-6. Padahal punya 6 tapi golnya penalti semua. Possession 52%, passingnya 453/594 dan akurasi passingnya 86%-88%. Ya ini bisa dibilang ugly win lah buat Real Madrid, kan dua-duanya penalti, tapi ya oke lah, bagus buat percaya dirinya mereka. Kemudian Girona lawan Barcelona. Barcelona lagi bagus banget ya, menang terus mereka di 4 laga awal, dan kali ini mereka akan lawan Girona. Girona ini itu musim lalu itu peringkat ke berapa ya, 3 kalau nggak salah, jadi mengejutkan, bahkan di atasnya Atletico. Itu kita lihat starting line up-nya. Barcelona bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ter Stegen sebagai kiper, kemudian Balde, Martinez, Kubarsi, Koundé di back, kemudian di tengah ada Pedri sama Casado. Casado ini pemain baru ya, Casado. Oh, selamat ya, tapi jarang starter ya. Dia bisa main di Barcelona B ternyata. Kemudian di depan di attacking midfield ada Rafinha, Dani Olmo sama Lamine Yamal. Dan di depannya lagi ada Robert Lewandowski sebagai striker tunggal. Di Girona main formasi 4-2-3-1 juga. Paulo Gazzaniga sebagai kiper utama. Frances tahu, Lopez tahu, Daley Blind bermain sebagai back tengah. Gutierrez. Kemudian di depannya lagi ada Martin sama Solis, atau kemudian di depan lagi ada Bryan Gil. Bryan Gil ini mantan pemainnya ayam sayur Tottenham dan mantan pemain Sevilla juga. Iya betul. Lagi dipinjamkan ke Girona. Sigankov nggak tahu, Groeneveld nggak tahu, Abel Ruiz inilah kalau nggak salah penyerangnya Villarreal sebelumnya ya, kalau nggak salah. Oke, di babak pertama Barcelona sudah 2 gol lewat 2 gol Lamine Yamal. Yang gol pertama itu parah banget, itu kalau nggak salah nomor berapa itu, oh Lopez ini, David Lopez ya, itu back tengahnya itu melakukan blunder, harusnya boleh direbus sama Lamine Yamal, dan Lamine Yamal tinggal berhadapan bersama kiper dan gol, parah ini blundernya. Yang kedua Lamine Yamal juga cetak gol lagi, cetak 2 gol di menit 37. Di babak kedua Dani Olmo cetak gol lewat di menit 47, golnya juga cukup indah. Dari sisi kanan kalau nggak salah first time ya. Bukan first time, tapi tendangannya bantar ke sisi kiri gawang. Padahal kipernya sudah di tiang terjauh di kanan, tapi tetap gagal. Tetap gagal menghalau bola. Kemudian Pedri cetak gol di menit 64. Ya lewat skill individu keren juga mengelabui kiper. Kemudian Girona akhirnya bisa cetak gol lewat pemain pengganti, yaitu Christian Stuan ini sekaligus kaptennya ya, kapten timnya. Di menit 86 Ferran Torres kena kartu merah, tapi tidak terpengaruh karena Barca sudah unggul 3 gol. Dan 4-1. Shot 9-20, shot on target 4-9, possession 44% banding 56%. Passing 392/475 dan akurasi passingnya sama-sama 87%. Jadi Girona cukup bagus passingnya, cuma ya yang membedakan di sini adalah kualitas pemain. Dan Hansi Flick 5 kali menang, gila emang ini pelatih luar biasa ini. Kemudian yang terakhir di La Liga ada Atletico Madrid lawan Valencia. Atletico bermain dengan formasi seperti biasa 5 back, yang Simeone senang main bertahan. 5-3-2, Jan Oblak, Marcos Llorente, Lenormand, Gimenez, Azpilicueta, Lino ini bukan Marcelino ya, tapi Samuel Lino. Kemudian ada di depannya ada Rodrigo de Paul, Koke, sama pemain baru Atletico ya, itu Conor Gallagher. Di depan lagi ada
Antoine Griezmann sama Alexander Sørloth. Sørloth ini sebelumnya main di Villarreal. Itu beberapa pemain baru ya, termasuk yang paling aku tahu Gallagher karena sebelumnya main di Chelsea dia. Di Valencia yang bagus kipernya si Mamardashvili ini main di Euro bagus juga, beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Pemain formasi 4-4-2 ya, lucu aja namanya Pepe Lu. Lucu juga namanya. Oke, jadi banyak yang nggak kenal juga. Di babak awal Atletico itu ya lebih menyerang, babak ada peluang tapi sempat diselamatkan sama Mamardashvili akhirnya, tapi kebobolan lewat golnya Conor Gallagher di menit 39. Di babak kedua Antoine Griezmann cetak gol di menit 54 dan pemain barunya juga satu lagi namanya Julian Alvarez masuk sebagai pengganti dan cetak gol di menit akhir 90+4. Atletico menang mudah. Kita statistiknya shotnya 14-5, shot on target 4-1, posisi 53% banding 47%, passingnya 5-15 banding 4-65, dan akurasi passing 85% banding 82%. Jadi dari statistiknya memang Atletico layak menang, tapi mereka ya dibilang dominasi ya juga sedikit lebih dominasi, jadi gak terlalu dominan juga. Tapi skor akhirnya 3-0 karena mereka efektif juga ya, jadi mereka kalau dapat peluang bisa cetak gol, itu yang membedakan Atletico sama Valencia gitu. Kali ini kita sekarang masuk ke Liga Inggris yang terakhir atau Premier League. Nah, Liga Inggris diawali dengan Southampton lawan MU. MU barusan kalah 3-0 lawan Liverpool, butuh kemenangan buat menaikkan percaya dirinya. Dan kali ini lawannya tepat, lawannya Southampton, tim yang baru promosi. Southampton bermain dengan formasi 4-2-3-1. Yang unik ada kiper Arsenal ya, mantan kiper Arsenal Aaron Ramsdale sekarang main di Southampton. Ada juga mantan pemain Chelsea Leslie Ugochukwu, ini pemain muda. Apalagi ya, sama ada Jan Bernard ini pemain lama Southampton, makanya kok familiar. Di MU main dengan formasi 4-2-3-1, Onana, Dalot, Martinez, De Ligt akhirnya sebagai starter, Masraoui, Mainu, Eriksen, Rashford, Fernandes, Bruno, kapten juga, Diallo sama Zirkzee, pemain baru juga. Jadi dapat 3 pemain baru di sini, De Ligt, Masraoui sama Zirkzee. Di babak pertama bagi fans MU pasti deg-degan ya, karena di awal mereka dapat penalti. Jadi Southampton dapat penalti karena Dalot melakukan pelanggaran, tapi habis itu Onana bisa menyelamatkan penalti ini. Jadi Onana ya cukup bagus juga dalam hal ya inkonsisten sih sebenarnya. Kadang-kadang dia melakukan penyelamatan gemilang, kadang-kadang dia ngelawak, tapi kali ini dia melakukan penyelamatan bagus. Kemudian Matthijs De Ligt akhirnya bisa cetak gol di menit 35. Akhirnya MU pecah kebuntuan juga ya, kalau nggak salah heading ya gol ya. Kedua Marcus Rashford cetak gol lewat cut in 41, jadi babak pertama sama gol 2 gol. Di babak kedua lebih parahnya lagi, Southampton kena kartu merah karena Jack Steven di kartu merah di menit 79 dan karena coba sih cetak gol di menit 90+6. Kemenangan yang bagus buat MU, buat percaya dirinya mereka, setidaknya bisa menang walaupun menangnya lawan tim promosi, it's okay. Shotnya 6-20, shot on target 4-10. Jadi bayangin Aaron Ramsdale harus melakukan beberapa penyelamatan itu, dan mereka tetap kebobolan 3 gol ya, 7 penyelamatan loh Aaron Ramsdale, gila kan. Posisinya 44% banding 56%, passing 480 banding 611, akurasi passingnya 87% banding 90%. Berarti di sini beda kualitas pemain itu ngaruh banget. Selamat buat MU. Kemudian Liverpool lawan Nottingham Forest. Liverpool lagi naik daun karena barusan ngalahin MU 3-0 juga, tapi di laga ini saya akan dikembalikan ke bumi karena ya nanti kita akan tahu alasannya. Kita bahas line up dulu. Liverpool bermain dengan formasi 4-2-3-1, Alisson sebagai kiper, TAA, Konate, Van Dijk, Robertson, depan ada Gravenberch, McAllister, depan lagi ada Mohamed Salah, Szoboszlai, Dia sama di ujung nomor ada Jota.
Nottingham Forest dengan formasi 4-2-3-1 juga. Yang menarik ada ini ya, James Ward-Prowse, mantan pemain West Ham, Southampton. Kemudian juga ada si Chris Wood, ini mantan pemain West Ham juga. Oke, jadi sekarang kok West Ham, mantan pemain Burnley, salah lagi, maaf, mirip soalnya jersinya. Liverpool di babak pertama sebenarnya berapa kali dapat peluang loh, menyerang terus tapi mereka nggak efektif ya. Jadi dapat peluang tapi tendangannya ke kiper, tendangannya jumpa fans, itu masalahnya. Dan ya Nottingham Forest lebih efektif, mereka nggak dapat banyak peluang tapi setiap ada peluang cetak gol. Di menit 72 mereka cetak gol lewat golnya Callum Hudson-Odoi, itu pemain cadangan, ini pemain pengganti. Dan kerjasama sama Anthony Elanga, mantan pemainnya MU. 1-0. Dan sebenarnya habis gol itu Liverpool juga menyerang terus tapi mereka nggak bisa itu kasih cetak gol. Itu jadi masalah Liverpool dari zaman lalu, apa susah cetak gol. Padahal permainannya bagus tapi mereka nggak punya goal getter. Jadi ya kalau masih Bramunes ya nggak ada harapan emang tim. Sebenarnya kalau dribbler banyak bagus ya, kayak Salah, Diaz, jodanya cukup bagus juga. Tapi kalau cetak gol itu yang susah. Shotnya 14/5, shot on target 5/3, possession 70% banding 30%, passing 604 banding 279, dan passing akurasinya 83% banding 69%. Loh, well sebenarnya Nottingham Forest. Tapi kalau kalah ya bisa kalah sama ini, malu-maluin. Jadi ya Liverpool dikembalikan ke bumi dan jangan sombong maksudnya. Dan kelihatan tim ini memang masih perlu adaptasi sama pelatih baru. Sebenarnya Arne Slot sempat menang 3 laga beruntun tapi habis itu kalah. Jadi memang masih butuh penyesuaian. Yang ngeri adalah City menang lagi ya, City sapu bersih gila. Ya, kemudian bisa juara Liga lagi, itu yang aku takuti. Kalau juara Liga lagi ya Farmers League ini, Liga Inggris ini. Kemudian ya yang saya bahas selanjutnya adalah ini aja, Tottenham lawan Arsenal. Tottenham bermain, ini not London Derby ya, Derby London Utara. Jadi ini seru dan dua tim saling menyerang juga. Kita lihat update dulu. Tottenham dengan formasi 4-3-3, Vicario sebagai kiper, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie di belakang. Kemudian di tengah ada Kulusevski, Bentancur, Maddison, dan di depannya lagi ada Ben Johnson, pemain baru Solanke, dan Heung-min Son. Arsenal dengan formasi 4-4-2, David Raya sebagai kiper, kemudian di depan ada, di belakang ada Jurgen Timber, Gabriel, Saliba, Ben White. Di tengah ada Martinelli, Jorginho, Partey sama Saka. Di depannya lagi ada Trossard sama Havertz. Ini semua pemain baru ya. Pemain baru, pemain lama. Semua pemain lama. Ramsdale pemain baru masih di cadangan. Ini seru dari menit awal, kedua tim saling menyerang. Tottenham dapat peluang, Arsenal dapat peluang, tapi tidak ada yang mencetak gol sampai babak pertama usai. Ini seru, dua tim juga saling jual beli serangan lah. Di babak kedua baru mulai ada gol lewat headingnya si Michael Hayes di menit 64. Gabriel Magalhaes itu backnya Arsenal, lewat sebuah corner. Dia headingnya itu pas sebenarnya di atasnya Vicario, tapi karena headingnya cepat, Vicario nggak sempat angkat tangannya dan gol. Keren golnya, menurutku keren sih, banter. Dan animasi pas golnya itu bagus ya. Jadi kalau nggak salah di Twitter itu animasinya itu kayak Tottenham ya. Jadi logonya Tottenham itu jalan di animasi itu, maksud di bom meriam sama Arsenal, kan Arsenal logonya meriam. Jadi lucu ya. 1-0. Tottenham sebenarnya menyerang juga tapi ya bapuk. Maksudnya banyak kehilangan bola, banyak salah end passing, tendangan jumpa fans, sampai dia efektivitas yang membedakan di sini. Gitu. Sterling baru dimasukkan di babak kedua di menit berapa aku lupa. Kalau nggak salah 10 menit terakhir ya. Siram. Oh iya, menit 80 pas. 10 menit terakhir. Arsenal 1-0. Ini
memperpanjang catatan Tottenham nggak pernah menang lawan Arsenal di North London Derby. Aku lupa kapan kali Tottenham ayam sayur ini menang. Shotsnya 15-7, shot on target 5-4, posisi 64% banding 36%, passingnya 494 banding 282, dan akurasi passingnya 88% banding 75%. Ya, Tottenham ini gameplaynya bagus. Maksudnya mereka menyerang, tapi mereka ya kualitas pemainnya ya gini-gini aja, bapuk ya, kasihan juga pelatihnya si Ange Postecoglou ini. Oh iya, ya aku sempat lupa itu ya bahas tabelnya Bundesliga. Bundesliga, La Liga ya. Kita bahas dulu ya itu tabelnya La Liga sebelum bahas tabel klasemennya Liga Inggris. Tadi La Liga tabel klasemennya pertama Barcelona 15 poin, sempurna 5 laga, 5 kemenangan. Atletico peringkat kedua secara mengejutkan dengan 11 poin. Peringkat ketiga Real Madrid dengan 11 poin juga. Peringkat 4 Villarreal 11 poin, peringkat 5 Celta Vigo 9 poin. Girona peringkat 8, gila nggak? 7 poin. Kayak Vallecano peringkat 6 7 poin, Alaves peringkat 7 7 poin. Jadi ya ini masih seru. Jadi peringkat 2 3 4 itu poinnya sama. Jadi seru ini masih di La Liga. Kalau di Liga Inggris kita lihat klasemennya. Man City peringkat pertama tidak mengejutkan, 4 laga 4 kali menang, 12 poin. Peringkat 2 dan 3 Arsenal Newcastle, poinnya sama 10, cuma beda di produktivitas gol. Liverpool peringkat 4 9 poin, ya Aston Villa 9 poin. MU peringkat 10 masih dengan 6 poin. 2 kali menang, 2 kali kalah. Tottenham peringkat 13, separah Tottenham. 1 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah, dan 4. Ya itu aja sih. Ada lagi yang dibahas. Terima kasih semua sudah menonton.